Katolik, ya. Dan ini akan dibawakan oleh pakarnya, yaitu Romo Sridanto Aribowo. Siapa sih beliau ini? Nah, Romo Sridanto ini adalah Ketua Komisi Liturgi KAJ. Nah, kita akan lihat lebih jauh, mengenal sekilas tentang Romo Sridanto, supaya kita bisa semakin mengerti nanti paparannya dari Romo Sridanto, karena pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya kita bisa lebih menyayangi liturgi ini lewat Romo Sridanto, mari kita kenal Romo Sridanto. Nama lengkap beliau adalah Hieronymus Sridanto Aribowo Nata Antaka. Kelahiran Semarang 2 Oktober 1969. Alamat tinggalnya adalah di Paroki Santo Laurentius Alam Sutra, yaitu di Jalan Sutra Utama 2 Alam Sutra, Tangerang Selatan. Apa sih hobinya? Musik, membaca, menggemari seni budaya, dan olahraga. Tabisan imamatnya diterima pada tanggal 16 Agustus 1999. Dan motonya, tabisan imamatnya adalah, kini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Galatia 2 ayat 20. Adapun riwayat pendidikannya, TK, SD, SMP, Tarakanita, Rawamangun, Jakarta. SMA Seminari Mertoyudan, 1989. Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, Jakarta, 1996. Bachelorate Teologi Fakultas Weda Bakti, Yogyakarta, 1998. Diploma Pastoral Manajemen 2011. Master of Art in Liturgi Manila 2012. Adapun pekerjaannya, pastor pembantu Paroki Pulau Mas 1999 sampai dengan 2000. Sekretaris Eksekutif Komisi Seminari KWI 2001 sampai dengan 2004. Pastor Atmajaya Jakarta 2001 sampai dengan 2009. Diplom Pastoral Manajemen di East Asian Pastoral Institute Manila 2009 sampai dengan 2011. Studi di San Beda Graduate School of Liturgy Manila 2009 sampai dengan 2012. Pastor Rekan Cikarang 2012. Sosius Tahun Rohani KAJ 2013 sampai dengan 2015. Ketua Komisi Liturgi KAJ 2013 sampai dengan sekarang. Dosen Liturgi Atmajaya 2013 sampai dengan sekarang. Tim Karya Pastoral KAJ 2013 sampai dengan 2014. Dewan Karya Pastoral KAJ 2014 sampai dengan 2016. Pastor Rekan Santo Laurentius 2015 sampai dengan sekarang. Ketua Panitia Tim Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah 2015 sampai dengan 2016. Setelah kita mengenal sekilas Romo Sridanto, yang biasa dipanggil dengan Romo Danto, mari kita mendengarkan paparan materi dari Romo Danto. Silakan Romo Danto. Baik, terima kasih Ibu Mulyati ya. Saya itu jadi kadang-kadang minder sendiri ya, lihat dengerin itu ya, karena sebenarnya saya orang biasa-biasa saja ya. Oke, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya diminta oleh panitia untuk berbicara soal penanggalan liturgi, tetapi juga nanti ada hubungannya dengan bacaan dan juga ada pesan sponsor terkait sedikit mengenai TPE 2020 ya. Karena slide-nya ini panjang, maka nanti saya hanya highlight saja yang penting-penting ya Bapak Ibu, yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Tentu saja yang ada kaitannya dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Boleh dibantu, silakan di share screen. Ya. Judul yang diberikan adalah mengenal penanggalan liturgi dan bacaan liturgi ya. Ini diambil dari Norma Universalis de Anno Liturgico et de Calendario. Jadi dalam gereja Katolik itu terkait dengan penanggalan liturgi itu diatur oleh dokumen gereja. Dokumennya namanya tadi ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi Norma Umum Tahun Liturgi dan Penanggalan 1969 ya. Kita singkat aja NUTLP ya.
Tahun liturgi dan penanggalan tridensia. Gimana sejarahnya sih kok sampai ada seperti itu ya? Mungkin sudah bisa terlihat ya screen share-nya ya, bahwa di Missale Romanum atau buku misa yang lama di tahun di penanggalan Tridentina itu ada 270-an orang kudus dalam penanggalan ya. Apakah sudah kelihatan share screen-nya dari panitia? Kelihatannya belum ya? Oke ya. 270-an orang kudus dalam penanggalan. Ini tentu saja mengaburkan peran sentral Kristus. Ya. Slide halaman 4 ya. Di situ digambarkan salah seorang yang punya jasa besar ya untuk menghadirkan tahun liturgi yang diperbaharui adalah seorang rahib. Namanya rahib Zeranze ya, kalau dalam bahasa Inggris mereka disebut dengan Dom Zeranze 1805-1875 yang dengan teologinya mengatakan bahwa keselamatan itu dari Allah yang dihadirkan kembali ya. Next. Lalu kita mengenal Pius X ya. Pengurangan orang kudus didukung oleh beliau karena itu mulai ada penanggalan khusus. Next. Ya. Next, kita mengenal lagi ada Odo Kassel. Ya, siapa Odo Kassel? Odo Kassel ini juga seorang biarawan yang sungguh memperhatikan juga tentang penanggalan liturgi. Menurut dia, misteri Paskah pusat dan jantung tahun liturgi. Jadi pusatnya bukan pada Santo dan Santa, tetapi pada Kristus sendiri, yaitu melalui misteri Paskah. Next. Lalu Paus Pius ke-12 ya tahun 47 juga mengeluarkan sebuah dokumen namanya Mediator Dei yang isinya mengatakan bahwa harusnya yang menjadi pusat tahun liturgi adalah seluruh karya penyelamatan Allah, yaitu melalui misteri Paskah. Ya. Next. Pius XII kemudian melakukan pemugaran perayaan malam Paskah di tahun 51 dan juga di seluruh Pekan Suci tahun 56. Ya, next. Maka kita melihat di sini 4 tokoh besar ya. Nanti bisa disebut lagi ya. Ada Odo Kassel, ada Pius XI, ada Dom Zeranze ya. Ada Pius ke-12 dan juga Konsili Vatikan kedua yang nanti akan berperanan besar di dalam penanggalan liturgi. Next. Nah, salah satu dari dokumen yang dikeluarkan adalah NUTLP, Norma Umum Tahun Liturgi 69 dan Penanggalan Liturgi. Halaman 10 ya. Next. NUTPL nomor 61. Next. Misteri Paskah Kristus itu pusatnya adalah sengsara, kematian, dan kebangkitan. Next. Minggu adalah hari pesta pertama dan utama ya, nomor 18 sampai 31. Next. Trihari Paskah menjadi puncak seluruh tahun liturgi, mulai dari Jumat, Minggu, dan Sabtu. Ya, next. Dan hari istirahat bagi banyak orang adalah hari Minggu. Ya, hari berkumpul jemaat, maka perlu ada anamnesis kebangkitan. Ya, next. Sehingga Paskah harusnya menjadi Minggu pusat dan jantung utama tahun liturgi. Lalu kita mengenal adanya oktav. Ya, oktav Paskah itu karena saking pentingnya maka dibuat oktav. Ya. Maka kalau dari sini mulai terlihat bahwa ada begitu banyak pengurangan hari-hari pesta untuk orang kudus. Ya, next. Hari Minggu pada masa khusus tidak bisa diganti oleh suatu perayaan lain. Hari Minggu dalam masa biasa, tempus per annum, ada kemungkinan kita berkreasi dengan pertimbangan sejarah, teologi, pastoral, dan spiritual. Next. Natal adalah jantung kedua tahun liturgi, karena itu juga di sana ada oktav. Ya. Next. Tingkat perayaan juga bisa kita temukan di sana, yaitu misalnya Romawi 1570 ya, tingkat ganda kelas 1, ganda kelas 2, ganda mayor, yang semua itu ditentukan di dalam misalnya Romawi tahun 1970. Next.
Maka NUTPL itu urutan siklusnya setahun menurut tingkat setelah hari Minggu ya. Ini slide-nya salah ya, slide-nya halaman 19 ya. Mohon perhatiannya ya supaya saya ini agak cepat ini ya Mas Adri ya. 1 Trihari Suci Paskah, masa Prapaskah, masa Natal, Advent biasa, dan hari-hari doa dan peringatan 4 musim ya saat itu. Next. Tapi juga ada kemungkinan menyusun penanggalan khusus ya. Khususnya di PUMR nomor 394, 353, 5 dan NUTPLP nomor 56A, kalendaria partikularia ya. Mengingat ada beberapa negara, menyangkut negara secara nasional, menyangkut provinsi gerejawi, menyangkut hari-hari raya keuskupan, hari raya paroki maupun tarekat religius. Next. Karena itu, prinsip umumnya adalah pedoman umum harus masuk. Pedoman umum hari raya mesti masuk. 2, pedoman umum dapat ditingkatkan oleh partikular. Ya, tapi tak dapat diturunkan. Ya. Lalu juga penanggalan khusus lebih luas dari yang di atasnya dan juga PUR. Next. NUTLP nomor 58, bila ada perayaan yang jatuh pada hari biasa dalam pekan, padahal sangat digemari oleh para orang beriman, maka untuk kepentingan pastoral perayaan itu dapat diselenggarakan pada hari Minggu dalam masa biasa. Ya, next. Nah, sekarang kita lihat beberapa hari raya yang wajib menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 1241, yaitu hari Minggu, hari kelahiran Yesus, penampakan Tuhan, kenaikan Tuhan, tubuh dan darah Kristus, Santa Peran Maria Bunda Allah, Santa Peran Maria dikandung tanpa noda, Santa Peran Maria diangkat ke surga, Santo Yusuf suami Maria, Petrus dan Paulus, dan hari raya semua orang kudus. Kebijakan pastoral ini ada di sana. Sedangkan di Indonesia, kebijakan pastoralnya pada hari raya wajib ada 2, ada 3. Yaitu hari raya penampakan Tuhan, tubuh dan darah Kristus, Santa Peran Maria diangkat ke surga. Tentu saja perlu izin para uskup dalam konferensi wali gereja, yaitu ordinaris wilayah. Kebijakan pastoral yang lain, hari raya Santo Yosef 19 Maret. Rabu Abu pindah, bukan hari raya wajib. Misa Krisma, pesta Tuhan yang bukan kelas 1 tetapi jatuh pada hari Minggu. Pesta itu dipindahkan ke hari sesudahnya. Pesta yang tetap tanggalnya tidak dilaksanakan pada pekan suci atau oktav Paskah. Pesta ini dipindahkan ke pekan kedua Paskah. Tidak bisa ke hari Rabu Abu. Lalu dedikasi gereja atau pemberkatan gereja, pesta pelindung, pesta nama gereja itu bisa menjadi hari raya. Maka dapat dirayakan pada hari Minggu yang bukan masa khusus. Nah, ini lingkarannya, lingkaran tahun liturgi ya, next. Nah, sejarah singkatnya, tahun liturgi dipakai 1589 oleh Formasius dari ahli liturgi Lutheran. Jadi justru orang Kristen sendiri, Protestan. Lalu tahun 1948, istilah tahun liturgi gereja secara resmi juga mulai dipakai, tadi sudah disinggung ya oleh Paus Pius ke-12 dalam ensiklik Mediator Dei. Proses terbentuknya tahun liturgi tentu berakar pada tradisi Yahudi. Dalam abad keempat ada kristenisasi ya, perayaan Paskah tahunan juga dikembangkan menjadi pekan suci, oktav Paskah, dan hari raya kenaikan Tuhan. Abad 5 muncul Advent dan pesta lainnya. Abad 10 banyak perayaan gereja yang berdiri tanpa ada hubungan dengan perayaan lain. Ya, next. Abad 20 terjadi pembaruan liturgi. Tadi disebut tokoh-tokohnya, salah satunya Dom Odokassel. Paskah dikembalikan sebagai pusat tahun liturgi ya. Ada 270 pesta santo atau santa sebelumnya. Padahal satu tahun ada 365 hari. Maka sekarang dikembalikan. Dan Konsili Vatikan II menata ulang perayaan liturgi sepanjang tahun dalam kesatuan. Next. Pusat dari tahun liturgi adalah Paskah. Next. Ya, seluruh perayaan liturgi berpusat kepada syukur atas keselamatan Allah berkat wafat dan kebangkitan Tuhan. Dan puncak liturgi adalah Trihari Suci, khususnya pada malam Paskah, dibuat paling meriah dan paling lengkap.
Gereja Katolik sendiri punya kalender yang mengatur perayaan, pesta, peringatan para orang kudus, dan hari biasa selama 1 tahun. Jadi dalam kalender Gereja Katolik tadi yang kita sebut dengan NUTLP itu diatur juga bacaan-bacaan kitab suci yang dibacakan dalam Ekaristi harian maupun mingguan. Ya. Jadi dimulai dengan hari Minggu Advent pertama, akhir November sampai awal Desember, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Lalu puncak tahun liturgi adalah misteri Paskah Tuhan. Next. Masa khusus sendiri terdiri dari mana? Dari apa? Dari lingkaran Natal, ya, dan lingkaran Paskah serta masa biasa. Ya. Next. Hari raya tidak tetap. Nah, hari raya tidak tetap ini bisa ditemui baik dalam gereja di Ritus Timur, gereja Roma, gereja Latin, ya, Timur maupun Barat. Ya, baik di Timur maupun Barat, banyak hari raya jatuh pada tanggal yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Meskipun dalam hampir semua kasus, perbedaan ini terjadi karena perbedaan tanggal perayaan Paskah. Misalnya, 1, hari raya atau solemnity. Ya, sorry. Kita lanjut tadi dengan halaman. Ya, banyak hari raya juga berbeda dalam tiap gereja. Umumnya jumlah hari raya gereja-gereja Protestan itu lebih sedikit daripada hari raya gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Serta banyak yang tidak merayakan hari-hari raya peringatan Maria dan peringatan Orang Kudus. Misalnya, mengapa juga ada pertanyaan, tahun 2022 besok nih ya, tahun depan masuk tahun B. Nah, gereja itu membagi lingkaran tahun dalam 3. Ya, tahun A misalnya 2014, 17, 20 ya, itu berpusat pada Injil Matius. Tahun B 2015, 18, 21 itu berpusat pada Injil Markus. Tahun C 16, 19 ya. Lalu 22 ya. Itu adalah Injil Lukas. Injil Yohanes diselipkan dalam ketiga tahun tersebut berdasarkan misteri iman yang dirayakan. Oke. Lalu bagaimana cara menentukan ya? Cara menentukan tahun ABC adalah dengan membagi tahun bersangkutan dengan angka 3 ya. Jika sisa 1 maka tahun B, sisa 2 tahun A, sisa 2 itu tahun B, sisa 1 itu tahun C ya. Tahun ABC untuk menentukan bacaan Injil pada hari Minggu. Bacaan misa harian diatur dalam tahun ganjil atau genap. Ya, ini kita pasti sudah tahu. Maka bila kita setia mengikuti misa hari Minggu, dalam 3 tahun kita sudah menyelesaikan hampir seluruh isi Alkitab. Seandainya kita juga rajin mengikuti misa harian, hampir seluruh Alkitab sudah kita dengarkan dalam waktu 2 tahun. Lalu apa makna yang terkandung? Pesta-pesta Yesus disusun menurut urutan historis, lalu memberi kita kesempatan untuk menghayati kembali peristiwa besar dari hidupnya melalui sikap doa dan meditasi. Yesus adalah penebus sejak inkarnasinya. Maka dari itu kita merayakan dan mengalami kuasa penebusannya dalam setiap peristiwa yang disajikan tahun liturgi gereja kepada kita. Dengan memasukkan peristiwa dalam perayaan liturgis, gereja juga membantu menghantar kuasa penebusan Kristus secara sakramental kepada kita. Apa yang dulu dilakukan Yesus dalam pelayanan historisnya, sekarang ia lakukan sebagai Tuhan yang bangkit melalui Roh Kudus dalam misteri-misteri liturgi. Nah, berikut adalah perayaan liturgi yang digolongkan sebagai hari raya, sebagai tingkat pesta, tingkat peringatan masing-masing menurut pentingnya ya. Kita mulai dengan hari raya atau solemnity. Merupakan tingkat tertinggi dari perayaan pesta atau feast. Hari raya adalah untuk memperingati peristiwa dalam kehidupan Yesus, Maria, atau para rasul, di mana peristiwa tersebut merupakan peristiwa sentral rencana keselamatan Allah. Dalam Misa Kudus, perayaan hari raya ditandai dengan bacaan-bacaan kitab suci yang sesuai, mulai dari bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, dan Injil. Lalu juga pengucapan doa-doa kemuliaan dan credo atau aku percaya. Ya, setiap hari Minggu juga adalah Dies Domini atau hari raya.
Ya, mulai dari saya bacakan saja 1 Januari, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Jadi liturginya adalah Santa Perawan Maria Bunda Allah. Ya, tidak ada liturgi tahun baru itu nggak ada ya. 6 Januari, Hari Raya Penampakan Tuhan. 19 Maret, Hari Raya Santo Yusuf. Termasuk kalau 19 Maret itu masa Prapaskah. Ini satu perkecualian gitu ya. Lalu juga 40 hari setelah Paskah kita menyebutnya menjadi hari raya kenaikan Tuhan. 50 hari setelah Paskah adalah hari raya Pantekosta. Ya, 1 Januari, 8 Desember adalah hari raya, Minggu setelah Pentakosta, ya, Minggu setelah Pentakosta adalah hari Tritunggal Maha Kudus. Minggu setelah hari Tritunggal Maha Kudus adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus adalah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi gampang untuk menghafalkannya ya. Lalu 24 Juni itu kelahiran Yohanes Pembaptis, 29 hari raya Petrus dan Paulus, 15 Agustus hari raya Maria diangkat ke surga, 1 November hari raya semua orang kudus ya. Dan juga pesta peringatan hari arwah 2 November disamakan dengan hari raya. Lalu juga hari November, hari Minggu terakhir sebelum masa Advent adalah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Ya. Oke. 8 Desember hari raya Maria dikandung tanpa noda ya, termasuk kalau ini ada di dalam masa Advent ya. Ini perkecualian ada hari raya ya. 25 Desember hari raya Natal dan beberapa hari raya ini merupakan hari raya wajib bagi umat Katolik untuk ambil bagian. Dalam perayaan Ekaristi ada hari raya yang hanya berlaku di Indonesia, yaitu hari raya secara liturgi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, yang di kalender liturgi Vatikan nggak ada ya. 2. Feast atau pesta adalah perayaan liturgis pada tingkat kedua untuk memperingati hidup Yesus, Bunda Maria, atau Rasul, atau para orang kudus tertentu. Tentu saja Major Saints ya. Hari pesta punya juga bacaan yang sesuai. Namun hanya ada 2 bacaan, ditambah dengan kemuliaan. Ya, jadi tidak ada credo ya, hanya dengan kemuliaan. Contoh, hari pesta kelahiran Bunda Maria 8 September. Pesta Transfigurasi, Pesta Salib Suci 14 September, dan sebagainya. 3. Peringatan atau memorial adalah perayaan orang kudus yang berada di bawah tingkatan pesta. Peringatan ini ada yang wajib, ya, maupun ada yang bersifat fakultatif, opsional, atau boleh dirayakan, boleh tidak. Banyak hari peringatan merupakan pilihan atau tidak wajib yang dilakukan di keuskupan tertentu atau daerah tertentu, provinsi tertentu, negara tertentu. Peringatan orang kudus tidak akan dirayakan atau diperingati jika jatuh bersamaan dengan hari raya atau solemnity, hari pesta, hari Minggu, hari Rabu Abu, hari Minggu Paskah, atau Oktav Paskah. 4. Masa biasa. Tidak ada masa liturgi tertentu seperti Advent, masa Natal, Prapaskah, Paskah, di mana tidak ada hari raya, pesta, atau hari peringatan khusus yang dilakukan. Pada masa ini warna liturgi adalah hijau. Karena itu, siklus liturgi membagi 1 tahun menjadi serangkaian masa yang punya nuansa penekanan teologis. Ya. Next, dalam gereja-gereja yang mengikuti tahun liturgi, bagian kitab suci yang dibacakan tiap hari Minggu telah diatur dalam suatu daftar dalam gereja Katolik Roma yang disebut Ordo Lectionum Missae atau daftar bacaan misa. Jadi pengaturan bacaannya pun ada dokumennya namanya OLM. Di kalangan umat Kristiani Barat non-Katolik, Gereja Anglikan dan Lutheran, secara tradisional mereka mengikuti daftar bacaan tersebut sejak era Protestantisme abad 16. Dengan adanya reformasi liturgis dalam Gereja Katolik, setelah Konsili Vatikan II pada era 60-an, makin banyak gereja Protestan yang mengadopsi sistem daftar bacaan ini.
Ya, kalau di Indonesia itu GKI ya, itu banyak memakai kalender liturgi kita ya. Penggunaan daftar bacaan makin menumbuhkan kesadaran akan tahun liturgi di kalangan umat Protestan. Ya, pada dekade abad 20 khususnya juga dalam denominasi utama. Kalender liturgi Kristiani Barat itu didasarkan atas siklus Romawi atau ritus Latin dari Gereja Katolik, termasuk kalender Lutheran di sebagian besar Jerman, Anglikan di seluruh Inggris Raya dan Northern Ireland, Irlandia Utara, dan Protestan ya, karena siklus tersebut juga sudah ada sebelum Reformasi Protestan. Umumnya masa-masa liturgi dalam kekristenan Barat itu ada Advent, masa biasa, masa puasa, Prapaskah, dan masa biasa sesudah Pantekosta atau sudah hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Nah, sekarang kita mau lihat satu-satu mulai dari Advent ya. Ini pasti kita sudah tahu ya, artinya kedatangan dimulai pada hari Minggu keempat sebelum Natal. Next. Sesungguhnya masa Advent adalah masa untuk berpuasa sebagai persiapan menjelang kedatangan Kristus. Meskipun sering dimaknai sebagai penantian kedatangan Kristus sebagai seorang bayi pada malam Natal. Namun bacaan Alkitabnya pada masa ini memuat tema-tema yang bersifat eskatologis, yaitu penantian kedatangan Kristus pada akhir zaman. Next. Periode penantian ini kerap ditandai dengan rangkaian dedaunan hijau berbentuk lingkaran dengan 4 batang lilin. Ya, kita sebutnya corona ya, bukan corona COVID tapi rangkaian corona. Ya, next. Warnanya ungu atau biru dalam beberapa tradisi ya, pada hari Minggu ketiga ya, yang juga disebut Minggu Gaudete, beberapa tempat digunakan warna merah muda. Meskipun ritus Katolik Romawi menghapus Gloria in Excelsis dalam Ekaristi selama masa Advent, Alleluia tetap ada. Karena ritus Katolik tradisional hanya ada graduale tanpa Alleluia kecuali pada hari Minggu. Natal. Masa Natal dimulai pada malam Natal dan berakhir pada perayaan Epifani 6 Januari, hari Natal sendiri jatuh tanggal 25 Desember. Ya. Masa Natal dalam kalender Katolik Romawi berlanjut hingga perayaan pembaptisan Kristus dalam kalender Pra-Vatikan ditetapkan pada tanggal 13 Januari. Warnanya putih atau emas. 4 peristiwa utama Natal adalah kelahiran Yesus 25 Desember, perayaan nama suci Yesus dan penghormatan kepada Maria 1 Januari, perayaan keluarga kudus hari Minggu kedua sesudah Natal, dan yang keempat perayaan Epifani atau hari Minggu dalam masa Natal. Meskipun ritus masa biasa dalam sesudah Epifani sampai Septuagesima ya. Dalam gereja Katolik dan beberapa tradisi Protestan, masa biasa adalah minggu-minggu biasa yang tidak termasuk suatu masa tertentu. Dalam masa ini terdapat 33 atau 34 hari Minggu. Dalam ritus Romawi modern, bagian pertama masa biasa dimulai dari hari raya sesudah pembaptisan Kristus sampai hari Selasa sebelum hari Rabu Abu, yang adalah permulaan masa Prapaskah. Masa biasa pertama ini biasanya punya 3 sampai 8 hari Minggu ya, tergantung tanggal perayaan Paskah. Istilah masa biasa menggantikan istilah masa sesudah Epifani dan Septuagesima. Ya, Septuagesima itu masa menjelang Prapaskah yang masih digunakan oleh umat Katolik tradisional dan umat Katolik lain yang masih berpegang pada ritus Tridentin ya. Beberapa ritus Protestan juga menggunakan terminologi lama ini ya, Septuagesima. Next. Dalam ritus Romawi yang lebih tua, Epifani dapat saja memiliki 1 sampai 6 hari Minggu. Ya. Dan dimulai ya dari Minggu ke-9 sebelum Paskah berakhir pada hari Selasa ini ya. Dan dalam kasus tanggal Paskah, jatuhnya juga sangat terlambat, sehingga hanya ada 23 hari Minggu setelah Pentakosta.
Misa untuk hari Minggu ke-23 dirayakan pada hari sebelum hari Minggu terakhir sesudah Pentakosta. Next. Nah, sekarang kita lihat bagaimana reformasi tahun 62 mengubah praktek tersebut dengan menghilangkan saja hari-hari Minggu pengganti tersebut. Maka selama masa Septuagesima diadopsi beberapa kebiasaan masa Prapaskah termasuk penghapusan Haleluya dan Gloria pada hari-hari Minggu. Busana liturgi pun masih berwarna ungu, ya. Bagaimana masa Prapaskah dan masa Advent, Sangsara? Prapaskah adalah masa puasa utama dalam gereja sebagai persiapan sebelum Paskah. Dimulai sejak Rabu Abu berakhir pada Minggu Palma di awal pekan suci masa puasa. Berlangsung selama 40 hari terhitung dari Rabu Abu sampai Minggu Palma. Selama 40 hari tersebut madah kemuliaan dan Haleluya tidak digunakan. Ya. Kemudian hari Jumat misalnya. Jumat sebelum Jumat Agung adalah hari peringatan ke-7 Duka Bunda Maria. Jika hari peringatan Santo Yusuf atau Anunsiasi jatuh pada pekan suci, maka hari-hari tersebut dipindahkan ke pekan sesudah pekan suci, ya. Next. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Trihari Paskah meliputi Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah. Ini dalam gambarnya tergambarkan seperti itu ya. Kamis Putih, gambar yang pertama sebelah kiri. Lalu Jumat Agung ya. Ini yang harusnya tiarap itu bukan hanya imam ya. Ini saya tunjukkan mistinarnya tuh keliru ya. Mistinarnya ini tidak perlu ikut tiarap ya. Sebetulnya cukup berlutut ya. Dan yang ketiga adalah gambar menggambarkan kebangkitan Tuhan ya, Malam Paskah. Next. Kamis Putih. Peringatan perjamuan terakhir Kristus bersama murid-muridnya dalam ibadah atau misa malam hari. Beberapa gereja juga melaksanakan upacara pembasuhan kaki. Ya, ini kita lihat gambar bagaimana Paus Fransiskus juga membasuh kaki. Next, Jumat Agung. Peringatan kesengsaraan Yesus Kristus dalam gereja Katolik pada hari ini perayaan diganti dengan ibadat doa, jadi tidak ada misa. Ya, warnanya ya tanpa warna ya, merah atau hitam bisa digunakan dalam tradisi yang berlainan. Ya, next. Sabtu Suci ya jelas itu memperingati hari di mana jenazah Kristus terbarung dalam makam dalam gereja Katolik Ritus Romawi. Next. Malam Paskah dilaksanakan ya sesudah matahari terbenam pada hari Sabtu Suci atau sebelum fajar menyingsing pada hari Paskah. Ya, dilambangkan dengan cahaya Kristus yang dinyalakan pada lilin Paskah dengan simbol yang sangat jelas. Ya. Warna putih sering digunakan juga dengan warna emas dalam ritus Romawi. Ya, selama madah Gloria in Excelsis dilantunkan dalam misa tersebut, organ lonceng dibunyikan ya, setelah tidak dipergunakan selama 2 hari. Arca-arca yang diselubungi selama masa sengsara dibuka, ya, ditanggalkan selubungnya. Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahun menurut sistem penanggalan berdasarkan kalender bulan. Ya. Dalam perayaan Ekaristi, penanggalan itu diberikan dalam Ritus Noveritis ya. Di dalam TPE yang baru itu kita lihat sudah ada ditunjukkan ya Ritus Noveritisnya ya. Hari Kamis kenaikan adalah hari peringatan kembalinya Yesus ke surga setelah kebangkitannya hari ke-40 setelah Paskah. Di beberapa tempat ya karena bukan hari libur dirayakan ke hari Minggu. Di Indonesia adalah hari public holiday, hari libur umum. Pentakosta, hari ke-50 dan hari peringatan diturunkannya Roh Kudus ya. Ya, ini kita sudah tahu ya, busana liturginya adalah berwarna merah. Nah, ini saya membuatkan semacam tabelnya hitungan liturgis ya mulai dari pukul 18 sampai pukul 18 hari berikutnya terkait dengan pekan suci dan hari Paskah ya. Kita skip aja, kita lanjut halaman 81 masa biasa.
Hari-hari dalam masa biasa tentang hari raya, pesta, dan peringatan, orang kudus punya arti penting bagi seluruh gereja. Diperingati secara wajib di seluruh gereja. Para kudus dicantumkan dalam penanggalan umum. Dalam peringatan juga diserahkan kepada kebijaksanaan gereja setempat, bangsa, atau tarekat yang bersangkutan. Perayaan-perayaan liturgi dibagi menurut pentingnya, tadi sudah disebut ya. Nah, saya mau menyoroti bahwa di Indonesia ini ada 4 hari libur nasional dari tradisi Katolik yang tidak selalu jatuh pada hari Minggu. Ya, tahun baru Gregorian 1 Januari ya, dan juga kelahiran, wafat, dan kenaikan Yesus Kristus. Ya. Di negara lain ada juga hari libur nasional untuk hari raya penampakan Tuhan, Epifani. Ini di negara-negara yang majoritinya Kristen Ritus Timur ya. Karena Epifani dianggap sebagai hari Natal bagi mereka. Juga tubuh dan darah Kristus, Corpus Christi, minggu kedua setelah Pentakosta. Pesta lain yang berkenaan dengan Santo Santa, pendirian gereja, dan sebagainya akan diabaikan karena dianggap lebih rendah dari hari Minggu derajatnya. Selama 3 masa tersebut, Advent, Prapaskah, Paskah, derajat hari Minggu menjadi mutlak dan tidak bisa digantikan oleh perayaan pesta santo apapun. Jika ada pesta Tuhan atau hari raya yang jatuh pada hari Minggu pada masa tersebut, maka akan digeser ke hari Minggu. Ya, ini ada dokumennya ya, Litere Circulares de Festis Pascalibus Preparandis et Celebrandis. Next. Dalam contoh kasus di atas, pesta salib suci jatuh pada hari Minggu di luar 3 masa tersebut. Pesta ini digolongkan pada pesta Tuhan karenanya dirayakan menggantikan hari Minggu. Ya, karena tadi menggantikan hari Tuhan. Lalu bagaimana dengan bacaannya? Ya, dalam bacaan itu ada 2 buku bacaan yang dipakai dalam perayaan liturgi, yaitu Lectionarium dan Evangeliarium. Ya. Isi buku Lectionarium itu jelas, ya, merujuk pada buku bacaan untuk perayaan liturgis, berupa daftar bacaan, kemudian menjadi kumpulan bacaan, dan diatur di dalam dokumen yang namanya Ordo Lectionum Missae, ya, Editio Typica 69, Editio Typica Altera 81. Buku liturgis ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Buku Bacaan Misa dan diterbitkan dalam 3 buku yang tebal ya. Gambarnya seperti ini ya aslinya ya, Ordo Lectionum Missae, bacaan-bacaan menurut kalender liturgi ya. Next. Nah, Lectionarium dan Evangeliarium jilid 1 biasa digunakan untuk misa hari Minggu dan hari raya, jilid 2 untuk misa harian, jilid 3 untuk misa-misa peringatan para kudus, aneka upacara dan kepentingan serta ibadat kematian. Bacaan untuk misa hari Minggu diatur dalam siklus ABC. Untuk misa harian berdasarkan siklus tahun ganjil dan genap 1 atau 2. Jumlah bacaan untuk setiap misa, dokumen konstitusi apostolik abad keempat menyebutkan ada 5 bacaan, tetapi kemudian menjadi 3 bacaan. Pada abad ke-6 menjadi 2 bacaan. Ya, bacaan pertama kebanyakan dari surat, ya, ada beberapa bagian dari Perjanjian Lama, Kisah Para Rasul, dan Kitab Wahyu. Next, Lectionarium dan Evangeliarium. Lectionarium sekarang membedakan jumlah bacaan berdasarkan tingkat perayaannya. Hari Minggu dan hari raya itu ada 3 bacaan. Hari pesta, peringatan, dan hari biasa hanya ada 2 bacaan. Misa istimewa seperti malam Paskah maksimal 9 bacaan. Ya. Nah, ini saya buat diagramnya ya, kalau bacaan pada tahun A, B, C, dan bacaan harian ya tahun ganjil, tahun genap ya. Tahun A biasanya menggunakan Injil Matius, B Markus, C Lukas, Yohanes diselipkan pada masa Paskah. Fungsi Lectionarium apa? Pertama, dia bukan kitab suci. Dia menyajikan sebagian besar bacaan dari kitab suci untuk dimaklumkan dalam perayaan liturgi. Lectionarium dirancang untuk pembacaan atau pemakluman sabda Allah dengan suara. Sabda Allah yang disampaikan oleh suara manusiawi dari para lektor dibacakan atau dinyanyikan.
Beda dengan kitab suci berisikan sabda Allah yang disajikan oleh para penulis manusiawi. Leksionarium menyajikan santapan sabda bagi jemaat yang hadir dalam perayaan Ekaristi sebelum santapan tubuh dan darah Kristus. Penggunaan dan bentuk. Ya. Leksionarium adalah buku bacaan untuk perayaan liturgis ditempatkan dengan hormat pada mimbar sebelum perayaan dimulai. Dengan sikap yang hormat, dipindahkan dari mimbar bacaan kedua diletakkan pada tempat yang pantas. Ya, ini harus dilaksanakan dalam cara sederhana tanpa perarakan. Bentuk buku juga hendaknya anggun. Ya. Nah, ini bukunya kurang lebih seperti ini yang dalam bahasa Latin ya. Next, Evangeliarium. Buku khusus berisi teks Injil ya yang dimaklumkan dalam perayaan liturgi. Beda dengan buku Injil Alkitab karena dalam buku Evangeliarium ada tambahan ungkapan yang memperjelas konteks, ada pengurangan ayat karena pertimbangan pastoral ya. Beda dengan leksionarium, ada buku bacaan misa karena di dalam leksionarium terdapat juga teks dari bacaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bukan Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi. Apa keistimewaan Evangeliarium? Menggunakan Evangeliarium dalam perarakan dan pemakluman Injil. Pemaklumannya dibuat oleh diakon. Sebelum memaklumkan, diakon berdoa, mohon berkat, ada seruan pujian, ada tanda salib di buku, di dahi, ada pemberkatan dengan Evangeliarium setelah pemakluman Injil. Fungsinya apa? Evangeliarium yang digunakan adanya dalam perarakan dan pemakluman memperlihatkan penghormatan khusus kepada pemakluman Injil. Dalam pemakluman Injil, Yesus sendiri yang bersabda kepada umat beriman dalam liturgi. Pemakluman Injil merupakan puncak dari liturgi sabda. Bacaan Injil merupakan puncak liturgi sabda. Bacaan lain beranjak dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru menyiapkan umat bagi bacaan Injil itu. Maka Kristuslah yang menjadi pusat serta kepenuhan kitab suci maupun seluruh perayaan liturgi. Kitab Injil dengan ritus perarakan secara mulia mencerminkan Kristus yang datang membawakan sabdanya ke tengah umat beriman. Bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana bentuknya? Ya. Pada perarakan masuk, ya, kitab Injil dibawa oleh diakon atau oleh lektor. Ya. Sesampainya di altar, diletakkan di atas altar. Ketika uskup maju ke depan altar, ia mengecupkan Injil dan altar sebelum menuju ke kursi. Hormat khusus bagi kitab Injil pun diungkapkan dalam ritus-ritus sekitar pemakluman Injil. Ya. Evangeliarium biasanya berhiaskan cover yang dekoratif, ada penggunaan lilin bernyala ketika uskup yang membaca, ada lagu aklamasi Haleluya, bait pengantar Injil, ya. Yang memaklumkan ialah petugas tertabis, terutama diakon, ada tanda salib khusus dan sikap berdiri oleh seluruh umat. Penggunaan kitab Injil tidak boleh memberi kesan kepada umat Allah bahwa bacaan pertama dan kedua dari leksionarium itu kurang penting. Nah, ini tampakannya seperti ini ya, Evangeliarium ya, itu covernya biasanya sangat dekoratif sifatnya. Nah, pudarnya penghormatan. Penghormatan khusus pada Evangeliarium berkurang pada abad pertengahan ketika muncul buku misa lengkap dengan bacaan. Keadaan itu menyebabkan muncul pandangan bahwa pengadaan Evangeliarium belum perlu di paroki-paroki. Bisa juga pandangan bahwa yang penting bukan bukunya tapi pemaklumannya. Akibatnya sering terjadi Injil dibacakan oleh selebran dari teks misa, atau Injil tidak dibacakan tapi didramakan, bahkan ada yang menghilangkan Injil karena puas dengan satu bacaan. Perlu perhatian, bagi kita perlu memberi perhatian pada sikap mendengarkan pemakluman Injil. Penggunaan Evangeliarium memantapkan keunikan peran buku ini untuk pelayanan sabda dan serentak meneguhkan arti kehadiran dan fungsi setiap petugas pelayanan dalam perayaan Ekaristi. PUMR menunjukkan bahwa hanya ada satu mimbar untuk pemakluman sabda. Tata bacaan misa pun menetapkan bahwa semua tulisan kitab suci dipermaklumkan dari satu mimbar ya. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda
karena juga diminta bicara sedikit terkait dengan TPE. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke. TPE 2020 ya. Pengantar. Buku TPE 2020 ya, ini oleh Bapak Ignatius Kardinal telah disosialisasikan tanggal 7 Mei 2021 yang lalu ya untuk seluruh wilayah gerejawi Indonesia. Pendekatan yang dipakai adalah ad literam dan ad sensum. Ad literam berarti pendekatan berdasarkan arti harafiah, berdasarkan kata-kata, kata per kata. Ad sensum berdasarkan rasa bahasa dan maknanya. Semangat dan kesadaran baru dalam tata pelayanan Ekaristi 2020 itu adalah membiasakan yang benar, tidak menambah hal yang tidak ada dan mengurangi hal yang seharusnya ada, dan kesadaran akan dimensi universalitas dan unitas gereja semesta. Nah, sekilas sejarah TPE, Konsili Vatikan II dalam tata ibadat telah menghasilkan pula Missale Romanum Ordo Missae Editio Typica ya, diterbitkan 9 April 69. Missale Romanum ini dipromulgasikan 26 Maret dengan nama Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Ecumeneci Concili Vatican II Instauratum Auctoritate Pauli ya, PP Promulgatum Editio Typica 1970. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan MR atau Missale Romanum 70 ini diterjemahkan menjadi buku perayaan Ekaristi dengan judul Aturan Upacara Misa tahun 71. Tahun 75 MR 70 atau Editio Typica diperbaharui oleh Kongregasi Suci oleh Vatikan menjadi MR 75. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi, nah ini baru menjadi Tata Perayaan Ekaristi 79 ya. Tahun 2002 muncullah MR 2002 ya, Editio Typica Tertia ya. Ini juga dari Vatikan sebagai revisi atas MR 75. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tata Perayaan Ekaristi 2005 yang sampai sekarang masih kita pakai. Nah, ini perbedaannya 2005 dan 2020. 2020 itu lebih singkat ya, hanya 410 halaman. Next. 2020 terjemahan dari Editio Typica Tertiae Impressio Emendata 2008. 2005 terjemahan dari Editio Typica Secunda 2002. Percetakannya adalah penerbit Canisius dan penerbit 2020 adalah penerbit Obor. Lalu dalam lampiran ya 2020 semua melodi tersedia, juga ada melodi khusus untuk berkat episkopal dan noveritis. Noveritis tadi seperti yang dalam penanggalan liturgi saya katakan setiap tahun tanggal Paskah berbeda, tapi sudah diumumkan di gereja pada saat hari raya Epifani. Dan di situ disebutkan noveritis, diumumkan noveritis. 2020 sapaan dan dialog Tuhan sertamu ya sudah tidak ada lagi. Lalu kisah institusi ya di 2020 sudah tidak ada rumusan khusus untuk hari Minggu, semua rumusan sama. Ya. Lalu kalau Anda ingin memperdalam lagi tentang mengenal TPE ya, silahkan boleh menggugah channel Komisi Liturgi KAJ ya. Itu tadi malam saya baru saja jumpa virtual liturgi edisi khusus untuk mengenal lebih dalam soal TPE. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan waktunya tidak melebihi waktu yang diberikan oleh panitia. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Mulyati selaku